ibu itu, tapi kondisi sudah rusak. Karena kondisi saat dicucikan mandikan sudah nuwun sewu, banyak belatungnya ya. Itu kan ya kami tidak tegel. Dan pesan terakhir dari ibu sebelum mati, ada apa-apa tidak usah ngomong dengan tetangga. Dan tetangga-tetangga tidak menduga sampai kejadian seperti itu. Dia itu tertutupnya karena mungkin perasaan apa ya, dia menjaga jangan merepotkan dengan tetangga yang lain. Halo pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Bapak Wastoni selaku Kepala Desa Gebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Dan nanti kita akan mengobrol lebih jauh soal peristiwa meninggalnya seorang ibu rumah tangga di Desa Sumopuro yang meninggal belum lama ini dengan keadaan yang sudah jenazah yang sudah membusuk. Nanti kita akan lihat bagaimana ceritanya, kisahnya dari pemerintah desa setempat. Apakah nanti kita akan juga temukan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Bapak Wastoni, kemarin itu Ibu Setianingsih ya? Siap. Itu meninggal pada tanggal berapa Pak? Kalau meninggalnya keterangannya itu ya dari putri-putrinya. Awal ditanya oleh perangkat saya Kadus Somopuro, itu kalau tidak tanggal 3 atau tanggal 4 Oktober. Tapi sebelum 2 minggu setelah kematian ditemukan jenazah itu, ada warga yang mengetahui bahwa anak almarhum masih belanja beli kue 100.000 untuk makan di dalam, dan ibunya waktu itu beli masih sempat makan. Artinya bahwa informasi dari anaknya tanggal 3 atau 4 itu kurang benar. Nah, maka kalau dengan belinya kue itu sekitar tanggal 10, 11, 12 itu sekitarnya itu. Kemudian yang terakhir anaknya menyampaikan meninggalnya kalau tidak tanggal 13, 14 Oktober. 13-14 ya Oktober. Kemudian perjalanan diketahui oleh warga masyarakat lingkungan tetangga-tetangga tanggal 1 November hari Sabtu jam 10.15 menit. Ada kecurigaan, ada aroma yang tidak sedap. Kemudian ditengok-tengok lewat jendela, di jendela situ, jendela kaca banyak lalatnya. Sehingga muncul kecurigaan besar bahwa di situ ada sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat ya mungkin mengajak masyarakat yang lain, pintu itu dibuka paksa tapi tidak bisa. Akhirnya dengan alat bisa terbuka, tapi ternyata dari dalam pintu ada kursi untuk mengganjal. Baru diketahui bahwa di situ dua putrinya yang tertiduran itu dekat ibunya itu masih hidup, justru malu, malah mukanya ditutupi dengan bantal gitu. Karena ditanya ibu mana? Ibu itu, tapi kondisi sudah rusak. Pak, itu berarti posisinya waktu ditemukan itu si dua anak itu putri sama ya Sabti atau siapa ya? Itu berarti berada di dekat ibunya. Ya, tapi lain ruangan begitu. Oh, beda ruangan. Ya, kemudian anak itu yang masih itu kan meninggal tahu, dan karena tahunya dia sudah meninggal ditutup dengan kain-kain. Dan pesan terakhir dari ibu sebelum mati, ada apa-apa ndak usah ngomong dengan tetangga. Maka anaknya kepatuhannya betul-betul, apa pesan dari ibu tidak berani sambat sebut pada tetangga-tetangga. Dan tetangga-tetangga tidak menduga sampai kejadian seperti itu ya, karena kehidupan sebelum kejadian ini ya normal-normal saja sebagaimana warga masyarakat yang berkomunikasi dengan lingkungan, tetangga, ada pertemuan, PKK juga ikut, pengajuan juga ikut,
memang dia itu tertutupnya karena mungkin perasaan dia menjaga jangan merepotkan dengan tetangga yang lain, karena rumongso merasa bahwa dia bukan saudara sekandung, dia hanya pendatang, merasa kecil hati untuk menyampaikan hal itu. Pak, berarti dari rentang tanggal 13 sampai 1 itu kan berarti ibu sudah kondisi meninggal menurut keterangan dari anaknya itu ya. Nah itu terus bagaimana dari warga sekitar, apakah tidak ada rasa kecurigaan atau seperti apa? Ya kecurigaan ada. Waktu itu kenapa kok rumah tidak dibuka? Kalau listrik maghrib itu dinyalakan, tapi sore jam 9 sudah dimatikan. Tapi tidak curiga bahwa itu sudah ada kejadian seperti itu. Setelah berapa hari baunya belum begitu menyengat ceritanya itu. Yang bijak jawab tanya belum menyengat, tapi hanya ditengok kanan kiri, barangkali ada kucing mati atau apa. Akhirnya setelah 2 minggu atau yang hari Sabtu tanggal 1 November itu curiga sangat tinggi. Akhirnya memberanikan diri bersama-sama warga lingkungan untuk membuka pintu. Nah terjadi sudah seperti itu. Berarti selama tanggal 13 sampai 1 itu juga si anak itu tidak pernah keluar rumah? Tidak pernah. Ya memang jadi hanya tertutup sengaja, memang apa pesan ibunya dia pegang. Tapi menurut saya karena kondisi fisiknya setelah kami lihat memang sedikit lemah gitu. Jadi kurang berani untuk menyampaikan informasi pada tetangga. Berarti mereka juga tidak makan, Pak, atau gimana? Nah, kalau tidak makan kami kurang tahu, tapi cuma setelah itu beli roti 100.000 itu hanya persiapan untuk mengurungkan diri sebagai bekal atau tidak. Tapi setelah itu ditanya, habis itu tidak makan lagi, cuma minum air yang ada. Air sumur tapi direbus gitu. Ya, kalau sampai tidak makan itu warga masyarakat tidak menduga, karena awalnya itu ya layaknya masyarakat yang mampu, dan itu kalau belanja, tapi Febriana yang anaknya yang cerita itu kalau belanja itu pakai becak motor itu, tapi sebulan sekali, kalau paling lama, kalau ini ya 2 minggu sekali baru belanja pakai. Nah, warga masyarakat lingkungan itu tahunya kan punya kemampuan yang dibandingkan dengan tetangga dekat, karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap, mereka itu bukan punya tetap. Akhirnya belanjanya itu kan sekaligus, karena tidak punya transportasi, sepeda motor, tidak ada, ya sekaligus belanja, tidak mengurangi biaya transportasi. Dan masyarakat sendiri kan tahunya bahwa mereka itu pensiunan gitu. Kalau pensiunan itu sekarang itu ada atau tidak kami tidak tahu. Tapi informasi bahwa itu punya investasi atau kerjasama bapaknya dulu almarhum kerja di Kalimantan, dapat uang pensiunan atau terus mungkin terbatas karena perusahaan hanya diberikan pensiun berapa tahun, tidak tahu, tapi mungkin sudah berhenti dia ya merasa berat kehidupan, tapi tidak ada pembicaraan pada warga masyarakat lingkungan. Dan Pak RT pun tidak tahu kalau RT itu sejak awal memang kehidupannya ini, saya kira ya ajukan BLT, ajukan PKH, begini, saya kira desa juga akan membantu. Jadi tidak tahu kalau kematiannya ini memang telah kami tanya memang tidak makan. Tapi tidak makannya itu masyarakat tidak tahu. Karena ya terputus antara Kalimantan dengan itu. Ya, sembunyikan. Gitu. Pak, itu terakhir belanja banyak itu bulan apa, Pak? Kalau belanjanya punya banyak kami tidak tahu, tapi informasi dari anaknya dan tetangga itu begitu. Anaknya menyampaikan kalau ibu belanja itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Tapi Pak siapa saya nggak ngerti, orangnya gendut itu juga menyampaikan, saya pun lihatnya Pak kalau belanja itu pakai becak motor itu. Jadi kami pun ya positif lah menilai bahwa itu orang mampu. Dan mengetahui saya bahwa mereka itu pensiun, tapi memang suaminya dulu Kalimantan bekerja di Kalimantan. Jadi Kalimantan meninggal dia itu apa dapat pensiun dari itu dan kami nggak tahu. Pak, kalau yang orang yang antar belanjaan itu sama atau tidak orangnya? Nah kalau misalnya belanjanya, yang antar belanjanya, kami mungkin ya bertiga anaknya ya.
Ya, atau mungkin anak yang barep dengan ibunya, kami tidak bisa ke sana. Kami tidak sempat menanyakan hal itu, tapi yang orang tetangga sana menanyakan kalau belanja itu pakai becak motor itu. Berarti di sana itu Ibu Stianah itu tinggalnya di mana Pak? Apakah tidak ada tetangga ataupun tidak ada sanak keluarga atau gimana? Kalau itu hasilnya kan pendatang, datang dulu dari Kalimantan, kemudian tahun berapa dia ikut ibunya di Semarang, nah, ke Semarang kemudian dia beli rumah di daerah Somopor RT 7 RW 7 Dusun Somopor di Bebengan, ditempati 2 anaknya, ibunya almarhum, kemudian keponakannya yang kembar namanya Febriani dan Febriana ini tinggal di situ serumah, dan kakaknya pun ikut almarhumah. Jadi waktu itu ya ada 5 dengan almarhumah. Tapi karena perkembangan situasi, ibunya Febriani ini mungkin anak kandung, ya habis ditarik kembali ke suruh membantu pekerjaan di Semarang. Tapi kakak masih ikut almarhumah Listiani ini. Sampai sekarang masih satu keluarga. Pak, tapi berarti kalau keluarga dari Ibu Stianingsih itu almarhum itu ya, itu di masyarakat seperti apa Pak? Apakah sering ikut kegiatan atau seperti apa? Kalau menurut keterangan dari Kadus ya wajar-wajar sebagai orang remaja, tapi memang dia mempunyai yang kecil itu, yang itu agak sedikit keterbelakangan, yang satu biaya komunikasi. Karena dengan Kadus saja apal, Kadus juga mengenali anak itu, jadi mengetahui aktivitasnya. Artinya bahwa dengan Kadus saya kenal, pada rumah Kadus dengan anak itu jauh, tapi komunikasi ada, saling tegur-menegur. Pak Kadus begini itu ya saya menyapa, berarti kan dia itu komunikasi dengan masyarakat ada. Ya, tapi yang kakaknya, yang adiknya memang sedikit berkurang, secara fisik kurang, tapi secara nalar juga berkurang. Kalau ibunya juga sama aktif Pak? Aktif, karena wakil PKK saya itu PKK aktif Pak, pengajian aktif, beberapa waktu yang lalu, tapi akhir ini kami pun tidak menduga kalau ada seperti ini. Pak, kalau ketika pertama kali itu warga melihat kondisi rumahnya itu berantakan atau seperti apa Pak? Ya layaknya rumah tangga biasa. Karena ya kulkas ada, kulkasnya keluarga besar yang satu pintu itu, kemudian lemari kaca itu ada, dengan kasur ada, tapi karena jengkel ya itu tidak sempat karena mungkin fisik makin lemah, ya alat masak itu masih bekerja ke sana kemari. Kemudian sebelahnya jenazah itu ada plastik itu mungkin pas pipis untuk dibantu anaknya, mungkin BAB lah di situ, tapi tidak dibuang di luar, masih di sebelahnya jenazah. Dan setelah warga mengetahui bahwa itu sudah ada yang meninggal, ya pertolongan pertama yang penting ditolong yang masih hidup dua-duanya. Langsung Kadus saya mencari ambulan, punya kami warga kami punya ambulan PKS, kemudian dari NU atau apa itu puskesmas kami mengambil ambulan langsung dikirim ke rumah sakit PKK Muhammadiyah. Yang penting tertolong dulu dua anak itu. Nah yang berikutnya jenazah dirawat, ya termasuk puskesmas, kepolisian, Koramil, ya warga, ya perangkat saya ke sana, ya tokoh masyarakat, tokoh agama merawat layaknya meninggal normal. Nah, karena kondisi saat dicucikan mandikan sudah nuwun sewu, banyak belatungnya ya. Itu kan ya kami tidak tegel melihat ya dari puskesmas dan biasa, dari tokoh masyarakat ya tokoh agama sana ya merawat. Kemudian akan dibuai kain kafan, khawatir nanti malah rontok, ya, akhirnya pakai plastik, dan warga masyarakat minta harus dipeti. Nah saya sebagai kepala desa dengan kondisi yang demikian kami berusaha memberikan peti jenazah, kemudian untuk pemakaman pakai geladak papan itu ya, Badi Marga sana membantu dibelikan, penggali kubur juga bersama-sama gotong royong bebarengan. Gotong masyarakat sangat luas. Kemudian setelah dipeti jenazah diinggirkan di tepi jalan,
kemudian disolati oleh tokoh masyarakat sana. Pak, kemarin dari cerita dari si Putri itu kan kemarin bilang bahwa dia tidak tahu kalau ibunya sudah meninggal. Itu ada, terus kemudian di lain sisi kemudian dia juga bilang lagi bahwa dia ternyata sudah tahu. Itu yang benar yang mana, Pak? Ya, itu makanya dari dokter perawat mengira wajana ini kondisi anak ini bahasanya kesehatan depresi atau apa, perlu ada pembinaan psikoternya karena ditanya itu berubah-ubah. Seperti tadi awal menyampaikan kalau tidak tanggal 3, tanggal 4. Tapi setelah warga masyarakat tahu bahwa itu tanggal 2 minggu itu, setelah ketahuan hari Sabtu kemarin 2 minggu itu masih si Fitriana ini masih membeli roti 100.000 dan ditanya ibunya masih sempat makan. Artinya kan banyak agak mendekati kebenaran yaitu tanggal 13 atau 14 itu. Karena dengan melihat kondisi jenazah yang sudah rusak. Ya dari Pak Bagio sebagai perawat kesehatan yang di Puskesmas yang merawat jenazah itu dari perut sini sudah kering. Kalau yang banyak pelatungnya kaki. Karena saya melihat tempat pencucian juga banyak pelatungnya. Pak, tadi disampaikan bahwa memang jenazah ibunya itu di satu kamar atau beda kamar? Kalau lihat saat masuk itu di sebelahnya si dua anak ini, anaknya di sebelahnya. Cuma ditanya ibu di mana? Di sana. Berarti kan bahasa itu kan kami sudah menilai bahwa itu tidak satu ruangan ya. Cuma beda ruangan, mungkin di ruangan tamu atau tidurnya yang ibu di dalam itu. Kalau bahasa itu loh saya bisa menelaah. Itu di sana gitu. Di kamar. Dia kamar. Tapi kondisi sudah ditutupi kain-kain. Berarti dari anak itu memang sempat menyembunyikan informasi. Iya gitu. Di sana gitu. Ibu mana? Di sana. Jawab. Terus mengalihkan gitu. Ya. Tapi karena kondisi yang satunya sudah benar sadar dengan saya sadar, yang adiknya yang sekarang kemarin itu juga tanya masih susah, tapi yang kakaknya itu sudah agak ya nalarnya normal, fisiknya ada, yang ditanya yang itu. Yang penting itu sehat dulu. Kami sebagai pemerintah desa, kami berusaha BPJS, hari Minggu pun kami melacak, langsung Minggu malam kami dapat informasi udah aktif. Langsung dibuatkan. Ya, langsung dibuatkan oleh dari pendamping, kemudian Sarip membuatkan, pagi-pagi saya tanda tangani, malamnya sudah aktif. Kalau dikirim aktif, kemudian saat itu kan tidak punya saudara. Setelah di rumah sakit, ibunya sudah dimakamkan sampai asar itu, kemudian anak ini kan di rumah sakit, siapa yang menunggu? Akhirnya kan berangkat saya bergiliran menunggui, ya saya kadang sendiri, ya saya menyuapi kue dengan susu botolan itu kami suapi karena belum sempat ngambil, belum berani. Nah, setelah kakaknya dari putranya budinya itu dari Semarang datang kemarin juga sudah untuk menunggu. Tanggung jawab dari Janatun Naim yayasan yang di Samsari bersedia ya untuk makan, tanggung jawab. Tapi desa lingkungan juga sudah meninggali dan uang sebagian masih dibawa kado saya, jangan dibawa ke sana semua karena kondisi tidak tahu. Tapi yang nunggu Febriana yang Semarang ini karena juga dia datangnya sini dibiayai Pak RT. Artinya bahwa saya juga bisa menilai bahwa ini memang di sana kurang mampu juga. Kemudian diantar oleh tetangga. Nah, kamu paham? Kamu punya salin enggak? Ada Pak. Dari Janatun Naim, Pak salin di sini kami siapkan semua. Kemudian ini saya tinggali untuk pegangan barangkali pulsamu habis. Nomor saya ini, nomor Bu Cari ini, nomor Bu Kadus ini. Kamu minta kalau ada bang ngebel saya Bu Cari atau Pak Kadus. Pak pulsa saya habis ngomong. Kemudian ya setelah itu ya siap, terima kasih dan kita gotong royong masyarakat barangkali untuk bekal untuk ya masih dibawa Pak Kadus saya berapa juta saya nggak ngerti, tapi kemarin dia tinggal 500 barangkali perlu. Tapi kalau makan sementara ini kan masih ditanggung jawab oleh rumah sakit. Dan kemarin saya dengar dari pengurus Muhammadiyah Kecamatan Buja dari dokter akan digratiskan.
Pak, ini untuk kondisi sekarang masih di RSPKU Buja Ya. itu sekarang sudah bisa makan sepenuhnya seperti biasa? Kalau kemarin masih disuapi yang nunggu saudaranya ini, pernah kakaknya, Ya. putranya budinya, masih disuapi. Karena berangkat saya kalau pas ke sana ya mengambilkan air, kami suapi. Tapi kemarin sudah ada yang nunggu, pernah kakaknya itu ya kami pekerjaan juga banyak ya. Kalau lah nanti kalau malam gitu. Tapi intinya kan dari kedua anak itu, dari Putri sama Intan sudah bisa Makan, ya bisa. Dan kami suapi kue pun dia sudah bisa makan. Tapi karena perut mungkin ususnya ya, sudah bahasanya kurang kosong. Kalau bahasa Indonesia lengket, lengket dia harus pelan-pelan pakai air dulu, kemudian bubur. Buburnya bubur sumsum itu yang lembut. Kemudian kemarin saya lihat sudah beras. Ya, berarti kan sudah ada suapan. Tapi setelah kami terakhir dari dokter rumah sakit menyampaikan kepada Bupati, kalau lihat dari hasil ini seberapanya saat ibunya sudah meninggal pun dia masih ya ada asumsi yang masuk itu air ada. Kalau tidak ada pasti sudah kering semua. Saraf saya sudah lengket dan ini kalau ini gula darah normal, tensi juga tidak begitu jauh, artinya pasti ada asupan gitu. Pak, ini terakhir Pak terkait dengan kabar yang viral di medsos beberapa waktu lalu bahwa dikatakan memang warga tidak ada yang peduli ketika ada warga yang meninggal malah dibiarkan sampai menunggu membusuk. Itu seperti apa Pak? Ya. Kebenarannya? Perkiraan mereka kan tidak tahu. Nyatanya warga masyarakat pun ya tidak mencurigai seperti itu. Nah, akhirnya terjadi beberapa hari atau minggu kok hanya di cerita kami kok ada aroma yang tidak sedap, jadi membongkar itu pun kan upaya dari memaksakan warga. Apa yang dia sudah ditutup pintu dikancing dari dalam, kemudian diganjel kursi, ini pun dipaksa. Artinya kan ada pedulian. Ya, kalau tidak peduli, ya kok tidak makan, itu masyarakat tidak tahu kalau dia akhir pada ini seperti itu. Ya karena tahunya ya kumpulan biasa, PKK biasa, pengajian, belanja pun orang lingkungan yang ekonominya sedang-sedang saja itu ya agak meri. Belanjanya kok oke terus, tapi sebulan sekali. Berarti kan kehidupannya itu ya menengah ke bawah, tidak ke atas nanti terlalu mewah. Pak, berarti artinya kan beliau ini almarhum itu dulu tidak sakit ya? Enggak, saya tanya bukan karena sudah ada yang tanya. Kado saya tanya, lah ibu meninggal itu sebelumnya sakit enggak? Enggak. Biasa-biasa saja. Ibu pesan ada apa-apa enggak usah ngomong dengan tetangga, kasihan merepotkan. Berapa perasaan yang begitu halusnya saya itu. Begitu berat perjuangannya tapi masih menjaga perasaan orang lain. Tidak semua orang memiliki demikian, tapi pekorbannya pada diri dan ibunya. Tapi tidak mungkin kalau warga masyarakat disambat sebuti, pasti ya laporan ke desa, lapor Pak RT, pasti kami akan melangkah begitu. Pak, mungkin ada indikasi frustasi itu Pak? Kalau saya tidak tahu, mungkin frustasi bisa. Kalau menurut saya bahwa biasanya menerima pensiun atau dari Kalimantan atau invest dari Kalimantan mungkin diberhentikan, tidak ada jalan keluarnya. Dan mungkin daya pikirnya kurang berani untuk bisa menyampaikan pada warga lingkungan. Kalau benar-benar terjadi demikian, saya kira bagaimana caranya mengajukan PKH, mengajukan BLT, desa kan siapa yang sudah mampu kita alihkan ke sana. Tapi tidak ada sama sekali. Dan kalau itu sejak awal Pak RT pasti mengajukan. Dan ini setelah jadi yang gini, kami pun punya lumbung pangan, lumbung itu ya. Kalau memang nanti dikembalikan ke rumahnya, akan membantu makannya bos. Sebulan 15 liter, 15 kilo kan untuk makan dia sudah cukup berdua orang itu. Akan berusaha ke sana, kami punya niat begitu. Kami sangat sampai kepada kepala desa punya warga kan tidak samakan itu, ya kami punya salah. Ya kami tadi tidak mampu untuk menjangkau ke sana.
bisa mengetahui seperti inilah warga saya. Ya, itu tadi pemirsa obrolan kita dengan Bapak Wastoni selaku Kepala Desa Bebengan untuk meluruskan dan juga menggali sebenarnya kisah dari kematian almarhum Ibu Setianingsih yang sempat menggegerkan jagat maya pada beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.